Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 3 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Pelajaran Hidup dari Pandemik. Pelajaran hidup dari pandemik. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama dan seterusnya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, rupanya ada banyak cara Tuhan berbicara dan Tuhan berfirman dan Tuhan mengajarkan kepada kami tentang pelajaran-pelajaran iman, bahkan lewat peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak kami sukai yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Termasuk salah satunya yang sedang kami hadapi saat ini adalah pandemi COVID-19. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang pandemik, berbicara tentang COVID-19, itu sama dengan apa? Banyak pelajaran di dalam kita belajar dalam kehidupan ini, mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran sosial. Misalkan ibu sama dengan, pasti kita akan menyebut kasih karena kasih ibu. Kalau pertanyaannya adalah ayah, bapak atau ayah sama dengan bekerja. Sama dengan bekerja. Kenapa? Karena ayahlah yang kemudian berjuang untuk mencari nafkah. Guru atau dosen sama dengan, pasti jawabannya adalah mengajar, memberi kuliah. Tetapi waktu kita berbicara tentang pandemik sama dengan, maka kita akan serempak dan setuju jawabannya adalah sembuh. Sakit sama dengan sembuh. Itu jawaban yang di seluruh dunia akan disepakati tanpa ada yang menolak. Namun kita akan belajar tentang sakit pandemik sama dengan, pada bagian ini dalam saat teduh ini adalah, saya menyebutnya adalah pandemik sama dengan pelajaran hidup dari Allah. Pelajaran hidup dari Allah. Alkitab menjelaskan dengan luar biasa. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ada banyak cara Allah berbicara lewat hal-hal yang tidak menyukakan, tidak menyenangkan kita. Allah berbicara kepada Petrus dari pengalaman dia tenggelam. Allah berbicara kepada Paulus dari pengalamannya matanya buta beberapa hari. Allah berbicara memberikan pelajaran hidup kepada kita di mana istri Lot menoleh ke belakang dan jadi tiang garam. Allah berbicara dengan cara memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga peristiwa kehidupan yang terjadi termasuk pandemik ini, kita harus menangkapnya bahwa Allah sedang berbicara sesuatu. Kalau saya terkena COVID, berdoalah ya Tuhan, Engkau sedang mau berbicara apa kepada hidupku? Engkau sedang punya kehendak apa kepada hidupku? Kalau kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, doa kita adalah biasanya Tuhan lancarkan. Tetapi pernah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang sedang Tuhan ingin katakan? Apa yang sedang ingin Tuhan bicarakan? Apa kehendak Allah tatkala saya mengalami kesulitan ekonomi seperti demikian? Sahabat seperjalanan, hanya orang-orang yang punya kehidupan yang dekat dengan Allah yang bisa bertanya dengan benar. Jadi rupanya yang benar itu tidak hanya jawaban. Jawaban pasti kalau ditanya harus benar. Rupanya bertanya pun harus benar. Kita perlu bertanya yang benar. Sewaktu kita bertanya yang salah, Tuhan, mengapa saya sakit tidak sembuh-sembuh? Itu hak kita untuk sembuh. Namun ada pertanyaan yang sedang Tuhan kehendaki dan kita dipanggil untuk belajar bersama-sama. Dan kita seragam. Bersama-sama bertanya kepada Allah. Ya Allah,
Apa rencana dan maksud Tuhan? Apa yang sedang Tuhan katakan kepada kami pada saat kami saat ini mengalami pandemik? Sahabat seperjalanan yang mengalami sakit, bahkan ada anggota keluarga yang meninggal. Apa pelajaran hidup? Apa yang sedang Tuhan ingin bicarakan kepada setiap kita masing-masing dalam kondisi sulit seperti ini? Maka ini adalah sebuah perjalanan iman. Sewaktu itu ditanyakan kepada saya, apa pelajaran yang berharga pada saat pandemik ini? Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan bahwa anak-anak Allah itu sedang diajar oleh Tuhan lewat pandemik ini, yaitu hidup untuk gotong royong, hidup untuk tolong menolong, hidup untuk saling menguatkan. Pada saat kehidupan kita lancar, mungkin yang namanya gotong royong, saling menguatkan, saling tolong menolong, itu tidak ada dalam kamus hidup kita. Yang terjadi adalah setiap orang berlomba-lomba, setiap orang berjuang, setiap orang lari secepat-cepatnya untuk mendapatkan keberhasilan, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kesuksesan, untuk menumpuk harta benda hanya semata-mata tentang diri sendiri. Sehingga apa itu pelajaran hidup masa pandemik? Yaitu bukan berbicara tentang saya, tapi berbicara tentang kita, antara kamu dan aku, antara kami dan kalian. Bagaimana hidup itu kemudian menjadi bagian. Kasih Kristus itu dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai anggota Kristus yang saling membutuhkan, yang saling menopang. Itu yang ada di dalam firman Tuhan dalam surat Korintus. Kristuslah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Tidak boleh berkata bahwa mata engkau tidak merasa membutuhkan mulut. Tidak boleh engkau berkata tangan bahwa engkau tidak membutuhkan kaki. Maka seluruhnya bagian daripada anggota tubuh itu bekerja sama. Saling menopang, saling menunjang, saling menolong. Tulang dalam tubuh kita menopang agar tegaknya kita berdiri. Otot itu adalah berfungsi untuk bagaimana? Agar kita punya gerakan-gerakan yang luas, motorik halus dan motorik kasar. Pembuluh darah dan jaringan darah adalah untuk menjadi lambang kehidupan yang mengirimkan darah kepada jantung dan jantung memompanya kembali dan semuanya untuk kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kulit di bagian terluar dari tubuh kita adalah untuk melindungi. Kalau tidak ada kulit, seluruh tubuh kita akan terinfeksi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pelajaran hidup dari pandemik. Pada saat ini kita akan belajar satu perkara. Jangan hanya kita itu menjawab sesuatu itu dengan benar. Menjawab salah jelas salah, menjawab benar udah luar biasa. Namun kita akan belajar di dalam pelajaran hidup dari pandemik ini, yaitu kita harus bertanya dengan benar. Jangan bertanya dengan salah. Mengapa Tuhan ini terjadi dan seterusnya. Lagu Ebit GAD berkata, barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Atau alam mulai bosan bersahabat dengan kita? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Saudara, lagu ini berbicara tentang bencana dan bertanya kepada rumput yang bergoyang. Namun yang harus kita bertanya adalah bertanya kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Dan bertanyalah dengan benar. Apa kehendak Allah? Kehendak Allah tentu yang paling utama lewat kehidupan. Di dalam masa pandemik ini, pelajaran hidupnya adalah kita kembali kepada Allah, meninggalkan dosa. Mungkin ada banyak kita salah jalan selama kita hidup dalam saat-saat lancar. Inilah saatnya kita kembali kepada Tuhan. Pelajaran hidup dari pandemik. Jangan hanya minta jawaban yang benar, tapi juga bertanyalah dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang 2 hari lalu, ayah yang tercinta meninggal karena COVID-19. Tuhan akan kuatkan, hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Berdoa juga ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang ada di Jakarta, anaknya yang sedang remaja juga meninggal karena COVID-19, karena ada sakit bawaan tertentu. Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan buat seorang ibu
yang terkena COVID juga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan ibu ini berkata, kalau besok pagi saya bisa kembali bernafas, melihat sinar matahari, maka itu adalah kemurahan Tuhan. Bahwa hidup ini lewat COVID ini, kita hidup semata-mata karena anugerah Tuhan. Bapa dalam surga berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi rintangan masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pelajaran hidup dari pandemik. Janganlah kita hanya minta jawaban yang benar, tapi belajarlah bertanya yang benar kepada Allah. Apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang sedang Tuhan ajarkan di masa-masa pandemik ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.